Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Maghrib dan sholat Isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan fikih muamalah, di mana terakhir pembahasan kita masih tentang masalah al-khiyar, yaitu hak melanjutkan atau membatalkan suatu akad, di mana dulu kita sudah sebutkan bahwa ada 3 jenis khiyar. Yang pertama ada namanya khiyarul majlis, di mana antara 2 orang yang melakukan transaksi selama masih di majelis yang sama, maka boleh bagi mereka menentukan antara melanjutkan transaksi atau membatalkan. Itu namanya khiyarul majlis. Yang kedua ada namanya khiyarul asyarat, di mana khiyarul syarat ini adalah ketika kedua pihak yang melakukan transaksi atau salah satunya mempersyaratkan waktu tertentu untuk memutuskan melanjutkan transaksi atau tidak. Nah, ini adalah khiyaru asyarat. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita pindah pada jenis khiyar yang ketiga, yaitu khiyaru al-aib, khiyar cacat. Khiyar cacat. Apa yang dimaksud dengan khiyaru al-aib? Khiyarul aib jamaah sekalian adalah wa huwa an yajidal mushtariya fi sil'ati aiban. Ketika seorang pembeli mendapatkan pada barang yang dibelinya ada cacat, fayajuzu lahu an yafsakha al-aqdi, maka boleh baginya membatalkan akad tersebut. Wa yarudda sil'ata, dan mengembalikan barang itu ila sahibiha, kepada penjualnya. Nah, ini namanya khiyaru al-aib. Jadi ketika seseorang itu membeli sesuatu dan mendapatkan dalam sesuatu itu kekurangan atau cacat, maka boleh baginya untuk membatalkan akad itu dan mengembalikan barangnya. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian adalah batasan aib itu atau batasan cacat itu, apa batasannya? Wadhabitul aibi,
ma yunkisu al-aina, batasan daripada cacat adalah yang mengurangi kuantitasnya, ya, mengurangi barangnya itu sendiri, ya, dari segi jumlah, ya, atau bagian dari barang itu. Au al-qimah, atau mengurangi harganya, ya. Misalnya dia beli sesuatu yang sebetulnya dia mau untuk jual lagi, tapi kalau misalnya barang itu cacat dan akan mempengaruhi harganya akan jatuh, maka itu namanya apa? Cacat. Naqsan yafutu bihi gharadun sahih. Jadi ketika harganya itu jatuh sebagaimana normalnya, maka itu adalah cacat. Wal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi' adamuhu. Dan biasanya pada barang itu tidak ada cacat seperti itu, ya. Jadi kalau dia beli barang-barang yang seperti itu tidak ada cacat seperti itu, tidak dikenal cacat-cacat seperti itu. Tapi kalau memang barang yang dia beli itu memang sudah biasa ada cacat seperti itu, sudah dikenal memang, sudah wajar memang, maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah di sini kalau ada cacat yang memang pada barang seperti itu tidak wajar, ya, tidak wajar ada cacat seperti itu pada barang itu. Nah, wa yathbutu dzalika fi jami'i anwa'il bai', dan cacat ini jemaah sekalian berlaku pada semua jenis jual beli, ya, apapun yang diperjualbelikan itu, maka masalah cacat ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan, yang bisa menjadikan pembelinya membatalkan akad dan mengembalikan barang. Nah, sekarang jemaah sekalian kita akan perjelas lagi batasan cacat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah ma yunkisu al-aina awil qimata, ketika cacat itu mengurangi kuantitasnya, au al-qimah, atau kualitasnya, ya. Kalau kuantitasnya seperti misalnya kakitabin, seperti buku, ya. Buku misalnya naqasa minhu warakatun, misalnya tidak ada 1 lembar atau hilang 2 lembar, ya. Jadi itu namanya nakisul ain. Memang bagian daripada barang itu ada yang tidak ada, ya. Atau misalnya beli hewan, wa kasyatin naqisatu udhun, ya. Kalau misalnya beli kambing tapi ternyata tidak ada telinganya, nah, itu bagian daripada kambing, ada yang hilang, ya. Nah, maka ini jemaah sekalian namanya naqisu al-ain, bagian daripada barang itu sendiri. Atau naqisu al-qimah, atau cacat yang menyebabkan harganya jatuh, ya. Misalnya apa? Kambingnya ternyata sakit. Kambingnya apa? Sakit. Nah, itu bisa mempengaruhi harganya, ya. Nah, itu naqisu al-qimah, ya. Dia beli misalnya mau untuk dijual. Nah, kalau dijual kembali, kita kan maunya apa? Maunya beruntung. Tapi ternyata karena barang itu ada kualitasnya yang kurang, maka harganya anjlok,
harganya jatuh. Nah, maka barang yang dibeli seperti itu kita berhak untuk apa? Kembalikan. Ya. Baik. Itu jamaah sekalian penjelasan daripada mayung kisu al-aina awil qimah. Batasan cacat adalah ketika mengurangi kualitas dan kuantitas. Kemudian tadi kita katakan yafutu bihi gharadun sahih, yang dimana akan hilang maksud daripada pembelian barang itu. Ya. Apa maksudnya ya mas sekalian? An yakuna al-aibu mimma la yutasamahu fihi. Ya, kalau misalnya cacatnya itu memang cacat yang tidak ditolerir lagi. Ya, kan biasanya kita beli barang ada cacat, tapi kan cacatnya mungkin tidak parah, artinya kita sendiri ridho terhadap cacat-cacat seperti itu, tergores sedikit ya nggak masalah lah. Ya. Tapi kalau misalnya semua orang yang mendapat cacat tersebut akan tidak ridho dengan cacat itu, nah maka ini yang masuk dalam batasan cacat yang bisa membatalkan akad. Wa yufawwitu 'ala al-mushtari gharadan sahihan, di mana akan merugikan pembelinya. Pembelinya mungkin punya tujuan membeli barang itu, tapi karena ada cacat yang tidak bisa ditolerir sehingga maksud dia membeli barang itu dia tidak dapatkan. Dia beli HP. HP-nya tidak bisa dipakai. Ya, nelpon. Kita kan beli HP ya diantara tujuannya adalah untuk nelpon. Tapi kalau HP-nya rusak tidak bisa dipakai nelpon, nah maka ini adalah cacat yang bisa mempengaruhi akad. Kemudian kata-kata wal ghalibu fi jinsi dzalika al-mabi' adamuhu, yang biasanya barang seperti itu tidak ada cacat seperti itu. Artinya jemaah sekalian, kalau ada barang yang kita beli dan ternyata memang cacat yang ada pada barang itu memang sudah biasa ada pada barang itu. Ya, barang apapun kita mau cari barang apapun yang sama, tetap kita akan dapatkan cacat seperti itu. Berarti memang cacatnya sudah biasa. Nah, maka yang seperti ini jangan sekalian tidak apa-apa. Ya. Misalnya jangan sekalian di sini sebutkan contoh ishtara 'abdan fawajadahu tarikan lis-shalah. Ya, dia misalnya ini cuma contohnya contoh klasik sekali ya. Dia beli budak dan budaknya itu tidak sholat. Ya, budaknya itu tidak sholat. Nah, atau kita cari contoh yang kekinian. Misalnya ishtara sayyaratan musta'malatan fawajadaha mumaskarah. Ya. Misalnya dia beli mobil bekas. Ya, dia beli mobil bekas dan mendapatkan di situ ada lecet. Ya, ada lecet. Namanya mobil bekas, jangan sekalian. Ya, nama saja bekas. Artinya ada lecet. Ya, lecet-lecet sedikit dia tolerir lah. Yang penting bukan korban tabrakan yang penyok ya, bukan begitu. Tapi kalau misalnya dibilang lecet-lecet, ya biasalah, namanya mobil bekas. Ya, sudah dipakai. Nah itu jangan sekalian adalah cacat yang sudah biasa pada suatu barang. Nah, maka cacat yang seperti itu tidak mempengaruhi akad. Artinya kalau Anda sudah beli, Anda tidak bisa jadikan sebagai alasan untuk dikembalikan. Baik.
Sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, asbabu khiyari al-aib, sebab khiyar al-aib. Ya, jadi adanya hak memilih antara melanjutkan dan membatalkan suatu akad karena alasan cacat, ini ada sebabnya. Sebabnya salasatun, ada di sini ada 3 disebutkan. Ya. Dan sebenarnya ada pembagian yang lain, sebagian ulama membagi sampai 6. Ada aibu al-mabi', ya, aib atau cacat yang ada pada barang yang diperjualbelikan, dan itu yang kita maksud di sini. Ada namanya aibun na'am, ya, yaitu cacat yang ada pada hewan kurban atau hewan akikah yang bisa mengurangi kualitas dan kuantitas dagingnya, ya. Atau misalnya aibul ijarah, itu adalah cacat pada barang yang disewa, ya. Ini bukan jual beli, sewa. Kita sewa barang tapi cacat, ya. Cacatnya yang bagaimana? Cacat yang mempengaruhi manfaat daripada barang itu sehingga tidak bisa dipakai dengan baik. Dia sewa motornya sendiri kempes, ya. Ini gimana mau dipakai? Motornya kempes. Nah, dia bisa kembalikan, perbaiki dulu lah baru disewa. Kemudian ada namanya aibu an-nikah, ya, jadi cacat dalam pernikahan, ya, misalnya kalau misalnya calon atau mempelai wanitanya itu ternyata tidak bisa berhubungan, ya, ada cacat pada kelaminnya misalnya. Ini salah satu, atau laki-lakinya. Atau aibu as-sadaq, ini berkaitan dengan mahar. Kemudian ada namanya aibu raqabati kafarah. Nah, ini pembagian ulama. Tapi di sini disebutkan ada 3 saja. Ada 3 sebab, di mana ketika terjadi salah satu dari 3 sebab ini, maka boleh barang itu atau barang itu dikatakan cacat dan boleh dibatalkan akadnya dan dikembalikan barangnya. Apa saja? Yang pertama adalah fawatu amrin maksudin min qada'in urfiyin, hilangnya maksud, ya, daripada barang itu, kegunaan barang itu hilang, ya, berdasarkan apa? Kebiasaan. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Dari segi jumlahnya ada yang kurang atau barangnya ada yang hilang bagian dari barang itu. Kita beli buku ternyata banyak halaman yang hilang, lalu bisa kita kembalikan. Ya. Beli motor tidak ada bannya, bagaimana caranya? Ya. Atau beli kendaraan tidak ada surat-suratnya, wah ini bahaya. Ya, itu bisa dikembalikan. Baik. Atau misalnya kita beli 2 tapi cuma dapat 1, ya kita mau 2. Atau kita beli 3 cuma dapat 2, berarti ada yang hilang. Ya. Kemudian yang kedua, itu sebab yang pertama, hilangnya maksud daripada atau kegunaan daripada barang tersebut. Kedua adalah fawatu amrin maksudin minal tizamin syartiyin, adalah hilangnya maksud daripada syarat yang dipersyaratkan. Misalnya jamaah sekalian, kita beli barang dan mempersyaratkan sesuatu tapi ternyata syarat yang kita persyaratkan itu tidak terpenuhi. Ya, syarat yang kita minta itu tidak terpenuhi. Kita beli jam, kita maunya warna hitam, tapi dikasihnya warna
putih. Ya, dikasihnya warna putih. Kan kita persyaratkan tadi, saya mau beli jam warna apa? Hitam. Tapi ternyata dikirimkan warna putih. Atau ukuran, kita minta ukuran XL, tapi dikirimkan ukuran L. Nah, maka itu jamaah sekalian adalah melanggar persyaratan yang kita minta. Nah, maka itu boleh dijadikan sebab pengembalian barang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fawatu amrin maksudin min tagririn fi'liyin. Ya. Apa maksudnya yang ketiga ini jemaah sekalian? Yang ketiga ini adalah hilangnya maksud berupa tagririn fi'liyin. Jadi manipulasi, ya. Ternyata kita dapat pada barang itu apa? Ada manipulasi di situ. Ya. Misalnya di sini, kalau di sini saya berikan contoh tasriyah. Tasriyah itu apa? Wahiya an yatrukal ba'i'u halabad dabbati qabla bai'iha liyuhima lil mushtari kathrata labaniha. Misalnya sapi perah misalnya, hewan yang biasanya diperah susunya. Nah, ini penjualnya dia sengaja tidak perah beberapa hari supaya nanti dilihat oleh pembelinya, oh banyak susunya. Iya, banyak susu. Jadi sengaja tidak jadi ada semacam manipulasi di dalamnya. Intinya kalau ada barang yang dimanipulasi, ya ada semacam sesuatu yang ditutupi, yang harusnya nampak pada barang tersebut, cacatnya nampak tapi sengaja ditutupi, maka apa? Maka itu adalah salah satu alasan bolehnya pembatalan akad dan pengembalian barang. Nah, ini 3 jamaah sekalian dilakukan oleh Allah sebab khiyarul aib. Nah, sekarang kita masuk pada syurutu raddil mabi'i al-ma'i, syarat pengembalian barang. Yajuzu lil mushtari, boleh bagi seorang pembeli, entah dia pembeli itu sendiri yang mengembalikan atau dikembalikan oleh orang lain yang dia wakilkan, baik dia kembalikan kepada penjualnya langsung atau kepada wakil daripada penjualnya atau ahli warisnya atau siapa, ya. Intinya pengembalian. Boleh pengembalian barang dengan 4 syarat. Ada 4 syaratnya kalau kita mau kembalikan barang. Yang pertama jemaah sekalian adalah an yakunal aibu qadiman. Cacat yang ada pada barang memang cacat yang sudah lama, ya. Cacat yang sudah lama artinya mawjudan 'indal ba'i, yang memang sudah ada pada barang ketika masih di tangan penjualnya, qabla qabdil mushtari, sebelum diambil oleh pembelinya, ya. Jadi kalau barangnya masih pada penjual dan cacatnya memang saat itu kita belum beli barangnya memang sudah ada, maka ini boleh dikembalikan. Kenapa? Li'annal mabi'a, karena barang yang dijual itu qablal qabdi, kalau dia belum diterima, min dhamanil ba'i, dia adalah jaminan dari penjualnya, ya. Kita beli barang, kita sendiri belum ambil barangnya. Nah, siapa yang menjamin barang ini kalau rusak dan kita sendiri belum ambil? Maka di bawah jaminan penjual. Jadi kalau ada nanti kita dapatkan aib, ada cacat, oh ini cacat sejak dari penjual, maka itu boleh kita kembalikan.
boleh kita kembalikan. Cuma di sini ada satu masalah jemaah sekalian. Mas'alatun idza tanaza'a fil 'aibi. Kalau misalnya penjual dan pembelinya cekcok, ya. Artinya mereka saling menuduh, ya, bahwasanya cacat barang itu ada di tangan lawannya. Ya. Pembeli mengatakan cacat itu dari kamu, kemudian penjual mengatakan tidak, justru cacatnya dari kamu, dan tidak ada buktinya. Itu gimana kalau seperti itu? Saling tunjuk menunjuk. Nah, di sini disebutkan jemaah sekalian, wa in kana yuhtamalu wuqu'uhu 'indal mushtari wal ba'i. Kalau misalnya cacat itu terjadi, ada kemungkinan terjadi pada pembeli dan ada juga kemungkinan terjadi pada penjual. Maka di sini jemaah sekalian, siapa yang dipegang kata-katanya, siapa yang dipercaya, suddiqa al-ba'i'u biyaminihi, maka yang dipegang kata-katanya adalah penjual. Tapi dia harus bersumpah. Nah itu. Jadi kalau antara penjual dan pembeli saling tunjuk menunjuk tentang cacatnya suatu barang, dan memang ada kemungkinan terjadi pada penjual dan terjadi pada pembeli, maka yang dipegang kata-katanya adalah penjual. Kemudian kita katakan dia harus bersumpah. Ya, kalau dia berani bersumpah, berarti kata-katanya dipegang. Ya. Wa in kana la yumkinu hudutsuhu indal mushtari. Ya, tapi kalau misalnya barang itu tidak mungkin atau besar kemungkinan tidak terjadi pada pembeli, nah, maka kita katakan perkataan pembeli yang dipegang. Nah, berarti boleh dia kembalikan. Atau kemungkinan yang ketiga, aula yumkinu hudutsuhu indal ba'i. Nah, sekarang kalau misalnya barang itu mengalami cacat dan kayaknya bukan di penjualnya, tapi memang di pembelinya. Kemungkinan di pembelinya. Maka suddiqal ba'i bila yamin. Maka sekarang dipegang kata-katanya adalah penjual tanpa disuruh bersumpah. Baik, itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sebab atau syarat yang pertama barang boleh dikembalikan, yaitu jika ada cacat terdahulu. Yang kedua, tarku al-isti'mal. Tarkul isti'mal artinya dia belum pakai barangnya. Artinya dia sudah lihat barangnya, dan walaupun mungkin sudah berapa lama, ya. Yang penting dengan syarat apa? Belum dia pakai. Nah, tapi kapan dia sudah pakai? Walaupun belum lama, ya, dia pakai. Belum lama, 1 hari lah mungkin. Nah, maka tidak boleh lagi dikembalikan. Kenapa? Karena dia sudah pakai. Beda halnya kalau dia belum pakai, walaupun sudah lama, ya sudah sepekan, masih disimpan saja, dia belum ada kesempatan untuk kembalikan. Ya. Nah, cuma syarat yang ketiga harus diperhatikan juga. Atau kembali ya tadi, kalau dia sudah pakai barangnya, itu sudah menunjukkan keridhoannya. Ya. Dia sudah tahu barangnya cacat, ya, masih dimanfaatkan, berarti menunjukkan bahwa dia sendiri sudah
ridho dengan cacat itu. Nah, syarat yang ketiga jamaah sekalian adalah an yakuna ar-raddu 'alal fawr. Pengembalian segera. Harus dikembalikan segera. Ya. Dan segera, kata-kata segera di sini jamaah sekalian itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Bagaimana segera itu dalam adat kebiasaan kita. Fa in ta'akhkhara li ghairi 'udhrin. Nah, kalau misalnya dia terlambat, kembalikan. Nah, maka dilihat kenapa dia terlambat, ada uzur atau tidak, ada alasan yang dibenarkan atau tidak. Kalau ada alasan yang dibenarkan, maka tidak masalah. Ya. Misalnya tadi dia sibuk belum sempat kembalikan, tapi dia sudah telepon, ini barangmu ada cacat, saya mau kembalikan nanti, tapi saya sibuk sekarang. Ini saya belum pakai, saya taruh di sini saya dulu. Nanti minggu depan saya datang. Ya. Saya sibuk pekan ini, misalnya. Itu ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, sengaja dia simpan-simpan, tidak konfirmasi juga, maka hak pengembalian barang tidak ada. Hak pengembalian barang tidak ada. Tapi kalau dia misalnya jamaah tidak tahu bahwa harus segera dikembalikan. Dia mau kembalikan sebenarnya, cuma dia tidak tahu bahwa namanya pengembalian itu dipersyaratkan harus disegerakan. Dia tidak tahu itu. Nah, maka di sini disebutkan wa yu'dzaru law jahila fawriyatar raddi. Jadi itu adalah dimaafkan ya. Jadi kalau memang ada orang yang tidak tahu kalau barang yang mau dikembalikan harus segera dikembalikan, ya, dia tidak tahu itu, maka kita katakan itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Misalnya dia sudah beli barang, rusak barangnya. Ya. Tapi dia tunda-tunda. Pas pekan depan dia datang, kembalikan. Nah, penjualnya katakan, kenapa tidak dikembalikan sejak pekan lalu? Sebenarnya saya tidak tahu harus segera dikembalikan. Nah, maka ini alasan dimaafkan. Itu alasan dimaafkan. Nah, inilah jamaah sekalian, sudah 3 ya. 4, yang keempat sekarang. An yakuna al-aibu baqiyan hinar rad. Cacat itu masih ada sampai barang itu dikembalikan. Artinya jamaah sekalian, falau zalal aib, ketika cacat itu hilang sebelum dikembalikan, ya. Artinya misalnya beli HP, tadinya rusak, tapi tiba-tiba jadi bagus. Ya, tiba-tiba jadi bagus. Nah, maka tidak masalah. Ya. Atau tidak bisa lagi dikembalikan kalau sudah bagus. Nah, inilah jamaah sekalian 4 syarat pengembalian barang yang di dalamnya ada cacat. Berarti jamaah sekalian, la yajuzu lil ba'i bai'u sil'atin fiha 'aibun duna tawdihiha lil mushtari. Ini catatannya, ya, bahwa tidak boleh seorang penjual menjual barang yang ada cacatnya tanpa menjelaskan kepada pembelinya. Ya. Jadi kalau dia sudah jelaskan dan pembelinya mau saja, silakan, tidak masalah. Tapi kalau sengaja ditutup-tutupi, dimanipulasi dan seterusnya, ini tidak boleh. Nah, itulah yang nanti akan ada khiyar syarat, khiyar apa? Khiyar khiyarul aib di dalamnya. Berapa menit lagi Isya? 6 menit ya. Baik, sekira cukup kalau begitu. Kita sampai di sini dulu. Dan sisa waktu kita manfaatkan. Silakan. Apa pertanyaan? Iya.
HP-nya dikembalikan dan setengah harga. Wah, tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Ini masuk dalam kategori syarat aib tadi, khiyarul aib. Ya, pokoknya dia dapat ada kekurangan dalam HP itu yang memang menghalangi fungsi HP itu. Artinya kita tidak mendapatkan fungsi daripada HP itu dengan baik. Aplikasi yang kita inginkan di dalamnya ternyata tidak bisa terpakai. Ya. Dan itu tujuan kita misalnya beli HP itu. Nah, maka kita katakan boleh dia kembalikan. Kalau terpenuhi 4 syarat tadi. Ya. Syarat yang pertama memang itu sudah dari awal, ya, dari sananya, dari penjualnya cacat itu. Yang kemudian yang kedua belum kita pakai, ya, ini baru dicoba, belum dipakai. Kemudian makanya sebaiknya dicoba di mana, di ketika dibeli, ya, di barang yang memang dicoba. Kemudian yang ketiga, yakuna rad al-faur, segera dikembalikan. Dan yang keempat adalah cacatnya masih ada sampai dikembalikan. Ya. Adapun dia persyaratkan tadi setengah harga, ini tidak. Dia berhak dikembalikan uangnya. Kecuali kalau salah satu dari syarat ini sudah tidak terpenuhi. Misalnya dia sudah pakai barangnya, ya, kemudian dia mau kembalikan, nah, maka di sini silakan adakan perdamaian. Perdamaian yang gimana? Itu tadi setengah harga, ya, karena dia sudah pakai penggunaan HP-nya juga. Nah, ya. Apa? Agen ketenaga kerjaan. Okay. Karena mungkin istilahnya menurut saya pribadi adalah sistem perbudakan di era modern, karena istilahnya memperbelikan atau memperjualbelikan sebenarnya manusia dengan tenaga kerja seperti itu, perbudakannya di dalam agama Islam. Cuma saya tidak tahu bagaimana sistemnya. Maksudnya sistemnya kan? Ada pihak dari luar negeri misalnya memang mencari tenaga kerja, ya. Iya, artinya mereka cuma agen kan? Agen dari luar negeri yang memang mencari tenaga kerja. Jelas. Jadi gini, mereka kan ini akan berangkat bekerja dan di sana akan digaji kan? Akan digaji. Berarti mereka memang mencari pekerjaan. Ya, mereka mencari pekerjaan. Kemudian orang yang di sana memang mencari tenaga. Agen di sini hanya sebatas jasa mencari saja dan dia akan diupah dengan jasanya. Masalahnya di mana? Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah di dalamnya. Jangan samakan dengan perbudakan. Perbudakan ini adalah memang orang diperjualbelikan kayak barang. Sedangkan ini mereka saling membutuhkan semuanya. Yang di sana butuh di sini, yang di sini butuh di sana. Ya, orang di tengah-tengah juga butuh keduanya. Jadi semuanya saling membutuhkan. Ya,
Adapun perbudakan memang kayak barang diperjualbelikan, manusia diperjualbelikan kayak barang. Ya. Kemudian diperlakukan sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Itu kalau perbudakan. Terakhir, ya. Biasanya disebutkan kalau sistem yang ada pada proses pelelangan, biasanya di instansi-instansi terjadi. Apa itu? Lelang. Kan biasanya kita tidak diperlihatkan kualitas barang, misalnya melakukan pelelangan mobil, tapi tidak ada unsur kayak pemeriksaan awal gitu. Selama dijelaskan sifat-sifatnya sudah boleh. Ya, ini termasuk jual beli sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Bisa, kita punya hak untuk mengembalikan. Kita punya hak untuk mengembalikan. Kalau memang dia tidak jelaskan dan kita dapatkan ada cacat itu, kita berhak untuk mengembalikan. Ya. Tapi jual beli seperti itu boleh. Sama apa bedanya dengan jual beli di internet? Kita tidak boleh lihat barangnya kan? Cuma gambar yang kita lihat. Cuma spesifikasinya kita tahu, warnanya, sifatnya, jumlahnya, besarannya, dan sebagainya. Kita tahu. Ya. Cuma kalau kita beli dan ternyata dikirimkan beda atau ada manipulasi di situ, kan ada hak refund untuk mengembalikan. Ya, cuma kadang kita sendiri menanggung ongkirnya. Ya. Boleh. Ya. Bagaimana hukumnya itu sampai mengikuti lelang barang ini kita sudah tahu bahwa ini barang-barang lalu, misalnya barang-barang tarikan yang hasil riba begitu. Sebenarnya Orang yang menyicil dengan sistem riba dan tidak mampu melunasi, akhirnya barangnya dijual untuk melunasi utangnya. Itu maksudnya ya. biasanya kan dari situ harus menarik dari sistem kembali dulu. Iya. Sebenarnya penarikannya itu masalahnya mereka. Itu sebenarnya tidak boleh dibilang ditarik ya, karena namanya jual beli kan sudah pernah kita jelaskan ya. Namanya jual beli itu adalah ketika kepemilikan seutuhnya milik pembeli, sehingga penjualnya itu tidak ada hak untuk menarik barang walaupun tidak lunas. Ya, karena namanya menarik itu berarti kita tidak memberikan hak kepada pembeli untuk memiliki secara seutuhnya. Itu menyelisihi definisi jual beli. Nah, tapi kalau misalnya tanda kutip penarikan barang di sini yang dimaksud adalah dibantu untuk dijualkan, untuk melunasi utangnya, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya, jadi bukan istilahnya ditarik, tapi apa? Dibantu untuk dijualkan barangnya. Ya, sini barangmu. Kalau nggak bisa lunasi, sini barangmu kita jualkan. Kita bantu jualkan. Atau ada barang yang lain kita jualkan. Ya. Itu bedanya antara menarik barang dengan membantu jualkan. Kalau menarik barang berarti harus barang itu, tidak boleh barang lain. Kalau dibantu jualkan berarti ketika saya beli motor, saya cicil, tidak bisa bayar, tidak bisa lunasi, tapi saya butuh motor itu. Nah, kalau dikatakan penarikan kan harus saya serahkan. Tapi kalau dikatakan menjualkan berarti saya bisa memberikan barang yang lain. Ini, tolong jualkan ini. Kalau laku nanti tutupi utang saya pembelian motor ini. Nah, ikut lelang di situ, membeli barang itu tidak masalah. Ya. Adapun kalau dia murni penarikan, ini tidak boleh kita beli. Kenapa? Karena itu adalah masih hak seutuhnya siapa? Pembeli pertamanya. Ya. Pembeli pertamanya. Kecuali kalau dia sendiri ridho diambil barangnya, jual di palet. Nah, boleh kita beli. Tapi kalau dia sendiri tidak ridho, barangnya dijual, ditarik, ya, itu tidak boleh kita beli.
Nah, cuma masalahnya kita tahu dia ridho atau tidak, ini yang tidak tahu ya. Kita tidak tahu dia ridho atau tidak ini. Ya, kalau mau tahu ya konfirmasi langsung. Ya, seperti itu. Baik, sekiranya cukup jamaah sekalian karena sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masyaallah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima ta'allamna wa yanfiqana lima yuhibbu wa yardah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.